Aneh ya guys ya. Kita kok nggak menguat gitu malah melemah gitu. Sedangkan di Malaysia itu menguat gitu. Ada apa sebenarnya gitu? Apa lebih cerdas yang di Malaysia daripada di Indonesia gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik di mana Malaysia tidak main-main ataupun bukan kaleng-kaleng lah guys ya. Bukan biasa-biasa saja. Jadi Malaysia menunjukkan taringnya ya di Asia guys ya. Dan kita Indonesia mana gitu loh. Kok bisa gitu loh guys ya, kalah sama Malaysia, negara kecil sedangkan kita negara besar. Oke, jom kita simak videonya, ini sangat menarik. Jadi tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Ringgit Malaysia sampai dengan saat ini masih menguat dan udah nyentuh hampir Rp4.400. Buat warga Malaysia yang mau liburan ke Indonesia, mungkin ini sebuah keuntungan. Tapi gimana ya nasib orang Indonesia yang mau liburan ke Malaysia? Sebagai orang Indonesia yang kerja di sini, aku ada beberapa tips biar tetap bisa hemat. Pertama, soal penginapan. Mending tahan dulu deh ego kalian buat cari penginapan di kawasan turis kayak Bukit Bintang atau KLCC. Kalian bisa cari penginapan di area Chokit supaya bisa hemat 1-2 kali lipat. Ada beberapa hotel yang harganya di bawah Rp100 dan kamarnya juga udah cukup nyaman buat istirahat. Kedua, daripada pakai roaming, better kalian beli eSIM aja biar lebih murah. Ini aku nemu harganya cuma 60 ribuan aja loh buat 5 hari. Nama tokonya Superlink, belinya bisa lewat toko Oren, terus aktifinnya juga tinggal scan barcode aja. Tips selanjutnya, daripada kalian naik taksi online, mending kalian naik MRT, LRT, atau monorail. Di sini banyak stasiun yang jaraknya dekat sama spot wisata ataupun nyambung ke mall. Kalian bisa beli token di masing-masing stasiun buat sekali perjalanan, bayarnya juga bisa cash atau debit. Tips terakhir, coba explore tempat-tempat gratis deh. Di Malaysia tuh banyak banget spot bagus tanpa perlu bayar. Kalian bisa ke Batu Cave, KLCC Park, Masjid Putra, Jembatan Saloma, atau Taman Tasik Titiwangsa. Gimana? Udah dapat gambaran belum? Ya? Kadang yang bikin mahal itu bukan negaranya, tapi cara kita Kok bisa ya mereka itu wisata, maksudnya kayak Batu Cave terus hal-hal yang menarik gitu, nggak bayar. Sedangkan di sini tuh bayar kalau ada kayak Batu Cave gitu kan. Kayak kemarin saya ke Candi Prambanan aja kita bayar gitu. Mungkin di suatu tempat, beberapa tempat di Malaysia juga berbayar. Cuman kalau kayak gitu kenapa nggak bayar ya guys ya, aneh gitu. Harusnya itu sumber cuan gitu. ngatur budgetnya. Setuju nggak? Guys, ini rupiah kita yang melemah banget, apa ringgit yang menguat ya? Nggak tahu tuh. Tadi kan aku beli nasi goreng ayam gitu di kayak pinggiran, nggak di mall, di pinggiran gitu. Nasi goreng ayam, bentukannya kayak gini. Kayak pinggiran kayak abang-abangan gitu kan. Abang-abang. Ini tuh harganya 11 ringgit. Nggak mahal kan, nggak mahal. 11 ringgit ya. Terus aku iseng, aku buka convert di kalkulator. 11 ringgit berapa ya? Ternyata segini guys. 48 50.000 guys. 50.000 kalau di Indonesia kayaknya nasi goreng abang-abangan gini bisa dapet 3 kali ya. Bukan, di sini itu 15.000 ya. Iya. Dapat 3 lah. Ya kan 30. Iya bener, dapat 3. Bener, 15.000 di sini Mas Ian. Gila banget. Berasa makan nasi goreng Solaria ya. Nah, bener. Segitu kalau Solaria bener. Gila banget guys, ringgit Malaysia sudah sentuh Rp4.400 per ringgit ya. Jadi belakangan ini ringgit itu naik luar biasa ya, bukan cuma ringgit tapi dolar. Aneh ya guys ya. Kita kok nggak menguat gitu malah melemah gitu. Sedangkan di Malaysia itu menguat gitu. Ada apa sebenarnya gitu? Apa lebih cerdas yang di Malaysia daripada di Indonesia gitu? I don't know, kok bisa gitu loh guys ya. Singapura juga, USD juga. Cuman ringgit ini yang paling gila guys naiknya daripada yang lainnya. Ini guys, ini ringgit Malaysia ya. Kalian lihat nih dalam 1 tahun belakangan ini naiknya gila banget ya, dari 3.800-an itu sekarang sudah di 4.400. Jadi padahal kita tahu ya Malaysia ini kan tetangga kita, tapi performanya itu sangat luar biasa guys. Dia itu kalau nggak salah itu ringgit itu jadi mata uang yang antara 1 sampai 3 itu terkuat di Asia Tenggara ya. Kalau nggak salah ringgit itu nomor 2 di bawah
bawahnya China. Tapi ini sebenarnya rupiah kena double impact ya. Selain dari rupiahnya yang melemah, ringgitnya juga menguat ya terhadap mata uang lain. Makanya otomatis kenaikannya ini luar biasa ya. Kalian bayangkan aja dari 3.800 itu ke 4.400 itu kan naiknya hampir 20% guys. Dan itu hanya dicapai dalam waktu 1 tahun. Yang mana ini padahal sebenarnya kan negara tetangga kita ya, pulaunya juga nggak terlalu besar. Dan kita tahu juga di sana itu padahal sumber daya alamnya tidak terlalu ada ya. Tapi sekarang ini memang di sana itu banyak sekali investment dari asing ya yang masuk ke Malaysia. Dan Oh, masalahnya kita anti asing guys. Jadi tidak mau menerima investor-investor asing itu. Kita kan bukan antek-antek asing. Jadi kita itu ya gitu lah guys. Paham sendiri kan. Kita itu lebih cinta kepada produk sendiri. Kita lebih cinta dengan buatan kita sendiri. Makanya kita istilahnya melemah gitu. Jadi kalau kita pencinta antek asing, wah kita bakalan kuat nanti gitu loh guys. Makanya kita bukan antek-antek asing, tapi tanda tangan sama perjanjian apa Atram. Sudahlah gimana nih guys ya, Malaysia bisa ya menguat. Singapura juga bisa menguat dengan tidak ada sumber daya alam. Di Malaysia juga nggak begitu besar sumber daya alamnya. Sedangkan kita sumber daya alamnya megah, banyak, mewah, semua ada. Tapi kenapa kita turun gitu, anjlok gitu. sebagai perbandingannya, investment yang masuk ke Indonesia itu sekarang ini mulai berkurang, bahkan cenderung outflow. Tapi memang ini hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia ya, yang mana mereka itu juga sangat welcome dengan investment asing. Regulasi-regulasi di Malaysia itu juga sangat memudahkan investor itu untuk bisa masuk ke Malaysia. Harusnya Indonesia itu bisa mencontoh Malaysia dalam membuat regulasi ya, supaya investor itu bisa dengan mudah bisa masuk. Belajarnya ke India bang, nggak ke Malaysia. Makanya kita lebih cerdas daripada Malaysia kan. Buktinya ya gitu, kita anti asing ke Indonesia tanpa aturan yang sangat menjelimet. Kita tahulah di sini kan sulit ya, maksudnya regulasinya tidak jelas. Tiap daerah juga berbeda-beda. Ya itu aja guys. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kalian mau diversifikasi mata uang, bisa juga mempertimbangkan ringgit Malaysia ya, karena memang belakangan ini ringgit Malaysia tuh sangat kuat. Dan kalau kalian tertarik untuk melihat portofolio gue seperti apa, kalian bisa cek aja link di bio guys. Di situ gue ada sertakan aset-aset apa yang gue pilih, beserta juga proporsinya dan alasan-alasan kenapa gue memilih aset tersebut. Jadi caranya gampang banget, kalian cek aja link di bio, oke? Gila, sekarang 1 ringgit itu setara dengan 4.400 rupiah. Kok bisa gitu loh guys, udah naik aja itu. Kenapa Malaysia menguat bisa begitu ya? Kok kita enggak gitu? Yang ada dolar, aduh, semakin naik dan Indonesia semakin melemah. Kok bisa gitu ya? Artinya kerja di Malaysia makin cuan, tapi liburan ke sini makin mahal. Kenapa sih ringgit tiba-tiba makin kuat? Pertama, ekonomi Malaysia itu lagi stabil banget. Growth mereka konsisten. Industri kayak data center, chip sampai teknologi juga lagi naik. Kedua, investor asing lagi banyak masuk ke Malaysia. Dan kan di sana chip terus apa namanya ya? Buatan-buatan Malaysia yang kita pakai, prosesor yang lagi mahal-mahalnya sekarang, motherboard ya kan, yang lagi mahal-mahalnya sekarang, RAM dan lain sebagainya itu kan lagi mahal guys. Makanya aduh gila, sedangkan kita nggak punya loh. Maksudnya ya tidak ada investor seperti di Malaysia, di negara kita nih. kan setiap investor masuk, mereka harus beli ringgit, otomatis mata uangnya juga naik. Ketiga, inflasi Malaysia itu rendah, jadi nilai uangnya lebih aman dan gak gampang turun. Makanya gua sekarang nabung gajian itu banyak di ringgit bukan di rupiah. Keempat, pemerintahnya dinilai cukup stabil secara ekonomi, jadi bikin investor makin percaya untuk tanam investasi di sini. Sementara di sisi lain, rupiah lebih sensitif sama kondisi global saat ini, jadi pergerakannya nggak sekuat ringgit sekarang. Jadi ini bukan cuma ringgit yang kuat, tapi juga karena rupiah lagi nggak sekuat itu. So menurut lo, untuk kondisi kayak gini, lebih enak kerja di luar negeri atau stay di Indonesia? Dan jangan lupa follow untuk insight lainnya. Indonesia maju. Wow, ringgit Malaysia jadi yang terkuat di Asia. Uang Indonesia kalah jauh ya, semakin melemah luar biasa. Ya, semenjak Pak Prabowo jadi presiden, rupiah terus melemah dan sekarang terlemah sepanjang sejarah. Luar biasa, rupiah udah nggak ada artinya di mata dunia. Wah, gimana nih macan Asia? Ada ngeri guys. Ringgit Malaysia kini mata uang paling kukuh di Asia. Menyala ringgitku, wow. Kalau negara jiran gimana mata uangnya?
Ya, kata lawannya dari kuku apa? Ya lemah lah. Aku tadi bilang negara jiran kita uangnya yang paling lemah. Aku nggak sebut nama negaranya ya. Nah. Jadi jangan ada yang terasa. Ringgit Malaysia jadi raja Asia, rupiah melemah di 3 terbawah. Terus kalian bilang, ngapain ngurusin hal begituan? Bener. Mending fokus urus diri sendiri, Bener. nggak ngaruh di kehidupan. Bener. Gembul, kalau rupiah terus melemah, harga-harga semakin tinggi, Bener. terutama yang impor. Bener. Bisa jadi pemerintah akan naikkan pajak. Bener. Siapa yang harus bayar? Siapa yang susah? Kita-kita juga. Bener. Susah cari makan, Bener. susah cari kerja. Bener. Sekalinya dapat kerja, gajinya dipotong buat pajak. Lu mau begitu terus umur hidup? Lu mau miskin terus umur Gak hidup? mau lah. Kalau saya sih ogah. Makanya pentingkan pendidikan, pentingkan belajar, jangan taunya makan doang. Langsung diulti itu. Makanya pentingnya pendidikan, bukan makan doang. Pesan daripada orang tua kita dulu guys ya. Jadi ketika kita mondok ataupun belajar mencari ilmu, pesan daripada orang tua kita dulu adalah jangan banyak makan, jangan banyak tidur, tapi banyaklah belajar. Sekarang beda tuh. Ayo makan, sedikit belajar. Aduh, susah ya guys ya. Ringgit Malaysia sekarang jadi sorotan banyak orang di Asia Tenggara. Bahkan ramai netizen Indonesia membahas penguatan mata uang Malaysia yang dianggap sangat bagus tahun ini. Berdasarkan data yang beredar, ringgit Malaysia naik sekitar 2,64% sejak awal tahun 2026. Penguatan ini membuat ringgit jadi salah satu mata uang terkuat di Asia untuk sementara waktu. Banyak yang menilai kondisi ini terjadi karena ekonomi Malaysia masih stabil, perdagangan kuat, investor asing terus masuk, dan kepercayaan pasar meningkat. Ketika mata uang menguat, tentu dampaknya cukup besar. Barang impor bisa lebih terkendali dan daya beli masyarakat ikut terbantu. Karena itu tidak heran kalau banyak orang mulai membandingkan kondisi ekonomi Malaysia dengan negara lain di kawasan. Korang sedar tak? Sekarang ni, ringgit kita antara mata wang yang paling kuat naik dekat Asia. Setakat tahun ini, ringgit antara yang paling banyak mengukuh berbanding mata wang negara lain. Bukan tu je, CNBC Indonesia turut melaporkan bermula tahun ini sehingga 28 April 2026, ringgit kita telah mencatat kenaikan yang tertinggi di Asia, iaitu sebanyak 2.64%. Contoh yang paling jelas, dulu $1 RM4.30. Sekarang dah sekitar RM3.94. Persoalannya, macam mana ringgit boleh jadi sekuat ini? Mengikut data, ada 4 faktor utama. Apa tu? Faktor yang pertama, perdagangan negara yang kukuh. Kedua, ekonomi terus berkembang. Ketiga, pelabur asing banyak masuk. Dan yang keempat, keyakinan pasaran meningkat. Tapi pasal prestasi ringgit yang sedang mengukuh ni bukan benda baru. Hakikatnya, harga barang import still bergantung kepada kos logistik. Bila ringgit dah kukuh, boleh juga cover kos tu kan. Pendek kata, ini adalah berita baik untuk poket kita. Orang dah plan ke nak guna peluang ni macam mana? Cuba komen kat bawah. Ringgit bertambah kukuh. Ringgit Malaysia jadi mata wang terkuat Asia. Rupiah jangan iri. Itu saya tak mensentuh lah kan. Saya cuma dah dengar tadi. Tapi apa kesan positif kepada kita? Pada rakyat Malaysia. Dan pada kerajaan Malaysia. Yang pertama, impor kita kos dia jadi rendah. Secara tak langsung, barang yang kita import itu murah, akan harga tidak mahal. Yang kedua, mendapat keyakinan pelabur asing. Yang ketiga, meningkatkan kuasa beli. Yang keempat, mengurangkan inflasi. Ini yang penting. Kalau dulu lah kan, bila duit jatuh, saya ingat li, tiba-tiba barang mahal. Bukan, barang tak ada naik harga. Tapi itu kita punya wang sudah kecil. Itu pasal barang sudah mahal. Sekarang ni wang sudah mahal, tapi barang tak ada turun harga. Pada Menteri Keuangan, Minister of Finance, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong intai sikit benda ni. Dan juga kepada Menteri Penggunaan ni, KPDN ni, tolong tengok harga-harga barang di pasaran.
Kan? Bila ringgit dah naik tinggi, kita boleh dapat beli barang dengan harga yang rendah. Jadi kuasa membeli kita tinggi. Bila kuasa membeli kita tinggi, maka ekonomi akan berputar dengan baik. Oke. Kan? Nanti jangan pula ada alasan diesel naik pula. Kita dah biasa tengok lah, diesel naik sikit dia bertambah mahal, barang mahal. Petrol naik ya dia barang mahal. Ya, tapi bila petrol turun harga, barang tak pula turun harga. Benar. Ini kerajaan kau tengoklah. Ini kesan positif yang kita dapat daripada ringgit naik. Situ. Kita jangan takut, pelancong tetap akan masuk. Mana dia kata pelancong tak takut nak masuk, itu kau cakap kosong. Dan kita boleh melancong keluar negara. Alright guys, udah selesai videonya dan ya bukan kaleng-kaleng, bukan main-main lah Malaysia ini. Tak pernah main-main lah bab hal tentang bagaimana memajukan negara. Jadi apa ya guys ya, hal-hal yang dilakukan oleh Malaysia ini memang membuahkan hasil gitu. Kayak istilahnya investor itu datang ke Malaysia, kayak istilahnya pelancong itu ramai ke Malaysia gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kerajaan Malaysia ini membuat orang semakin yakin dengan Malaysia gitu. Sedangkan kita enggak gitu loh guys ya. Sedangkan di Indonesia ini ya guys ya, hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu malah membuat orang ya tidak mau investasi di Indonesia. Kan aneh gitu loh. Orang lain itu pengennya diinvestasikan, investor itu datang ke negara mereka, sedangkan kita membangun image bahwasannya kayak kita tuh regulasinya jelek gitu. Jadi nggak mau gitu loh guys ya. Dan investor-investor yang sudah ada di sini ya memang banyak juga, cuman istilahnya investor-investor yang besar itu nggak mau masuk ke kita gitu loh guys ya. Malah milih Singapura, malah milih Malaysia, kan kayak gitu loh guys ya. Nah seperti itu, ada apa gerangan gitu? Kenapa kita tidak mencontoh atau belajar daripada negara jiran kita Malaysia gitu loh guys ya. Dan ya semoga kedepannya ini lebih baik lagi lah guys ya, kita berdoa. Jadi apa ya, kemaslahatan rakyat itu diutamakan, bukan kemaslahatan para pejabat gitu. Nah ini kayak sekarang itu nampak banget kemaslahatan pejabat lah yang diutamakan daripada kemaslahatan rakyat. Rakyatnya itu dikasih cuma 15.000, 10.000 guys, itu pun anak-anak. Ya kan dikasih MBG itu. Sedangkan para istilahnya yang punya dapur ya, kalau bahas MBG gitu, yang istilahnya menteri-menterinya ya, ataupun petugas-petugasnya itu kaya raya guys. Banyak dia dapat duit gitu. Sedangkan rakyatnya hanya dapat cuman 15.000, itu pun dipotong nanti jadi 10.000 kayak gitu. Jadi aneh gitu loh guys ya. Jadi kayak pemerintah itu bukan mementingkan kemaslahatan rakyat, tapi kemaslahatan pejabat. Beda sama di Malaysia. Di Malaysia membangun image supaya istilahnya orang luar itu bisa investasi di Malaysia. Dan karena istilahnya ekonominya di sana bagus ya kan. Nah, sekolahnya juga banyak yang istilahnya berkualitas, memang berkualitas di sana itu. Ya kan? Nah, bantuan daripada kerajaannya juga ada kepada istilahnya mahasiswa ataupun kepada siswanya. Ya kan? Beda banget gitu loh sama kita ini. Kenapa nggak belajar ke Malaysia gitu ya? Kayak aneh aja. Jadi kayak apa ya guys ya? Data-data yang ada itu kayak kita itu negara besar, kita itu rakyatnya banyak. Ya kan, sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa kita nggak sejahtera? Sedangkan di negara luar itu ya kayak di Malaysia, Singapura ya kan, dan negara-negara lainnya yang dekat-dekat dengan kita juga, istilahnya mereka lebih sejahtera daripada kita gitu. Kok aneh gitu. Saya juga gitu merasanya gitu loh guys. Coba komen, kalian ngerasanya gimana gitu loh guys ya. Capek guys ya kalau kita istilahnya itu melihat kelakuan pemerintah sekarang gitu. Kok ya ada gitu manusia kayak gitu. Makanya banyak konten kreator sekarang yang istilahnya buat musik, buat lagu untuk mengkritik pemerintah itu. Karena memang seperti itulah guys ya. Dolar jadi 17.000, mau tembus 18.000, sedangkan di Malaysia ringgit menguat. Ya kayak gitulah guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.